pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Ini semua berkat karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini bertugas untuk memimpin doa? Silakan Risma. Teman-teman, sebelum kita mau pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Selesai. Terima kasih ya Risma. Anak-anak sudah untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Salah satu dari kelompok kalian yang sudah Bu Eni bentuk untuk menemukan siapa narasumbernya, sudah menemukan narasumbernya ya? Hebat semua anak-anak Ibu. Nah, apakah anak-anak sudah mengisi presensi yang sudah Bu Eni bagikan linknya di WA grup? Ya, Bu. Semangat ya. Agar kalian terhindar dari virus corona, kalian harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas ya. Kalian juga harus bersyukur bisa belajar dengan enak seperti ini, hidup merdeka. Kenapa? Karena jasa-jasa para pahlawan kita ya. Mari kita nyanyikan lagu nasional bersama. Bisa berdiri. Indonesia. Terima kasih ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak masih ingat tidak? Kita kemarin itu belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tias mau menjawab atau Naira? Kita belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Apa kewajiban kita terhadap lingkungan anak-anak? Kelestarian, Bu. Menjaga? Kewajiban kita Itu menjaga kelestarian. kelestariannya, Bu. Iya, pintar sih Ren. Kenapa? Karena lingkungan itu adalah tempat tinggal kita. Tidak hanya kita ya sebagai manusia, tapi juga ada hewan, tumbuhan. Jika tidak dijaga, lingkungannya akan tercemar ya. Ini tumbuhan apa ini coba? Iya, tumbuhan tadi. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Dan biasanya di mana kalian menemukan tanaman ini? Di sawah. Sawah. Biasanya dimanfaatkan untuk apa tanaman ini? Yang adalah tanaman yang menghasilkan beras menjadi makanan pokok di Indonesia. Kita bisa menemukannya di sawah. Padi ini dimanfaatkan sebagai makanan pokok bangsa Indonesia yang diolah menjadi beras. Bagaimana caranya kita tahu hal banyak tentang tanaman ini atau hal banyak tentang sesuatu? Bisa tanaman, bisa tanaman. Kalau tanaman padi kita bisa tahu tentang itu bagaimana caranya? Ia membaca buku. Melihat di internet. Oh iya, kita bisa mencari informasi itu di internet. Bisa bertanya kepada orang tua yang orang tuanya bekerja sebagai petani. Kita hari ini akan belajar pada tema terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Nah, untuk KD Bahasa Indonesia pada KD 3.3 dan 4.3, dan untuk muatan pelajaran IPS 3.1 dan 4.1. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik dan tepat.
ada 3 tahap perkembangan padi. Mana yang menurut kalian paling penting? Padi itu ada di tahapan kedua, yaitu waktu padi mulai tumbuhnya dan menjadi batang yang panjang. Yang kedua ini paling penting. Tias tahu? Karena ini menentukan padi akan tumbuh atau tidak. Bagian padi akan diolah menjadi beras dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau dikonsumsi terus-menerus habis tidak padinya nanti? Agar tanaman padi itu tidak cepat habis, ini adalah cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan tanamnya. Penggunaan beras sesuai kebutuhan itu bisa membantu agar padi bisa tetap dinikmati masyarakat Indonesia. Mengerti tidak, anak-anak? Iya. Kalian coba tanaman apa yang ada di sekitar kalian? Pohon apa contohnya? Pohon mangga. Pisang. Itu semua bermanfaat untuk kalian tidak? Seperti pisang itu bisa untuk buah-buahan ya. Nanti Bu ini tugasnya untuk membuat pertanyaan tentang tanaman-tanaman yang ada di sekitar kalian. Nah, LKPD-nya bisa kalian lihat yang sudah kalian print out kemarin Bu Eni bagikan. Pilihlah tanaman yang ada di sekitar, tulis pertanyaannya tentang tanaman tersebut. Pertanyaannya harus menjawab rasa ingin tahu kalian. Tugasnya membuat pertanyaan untuk kegiatan wawancara. Coba perhatikan video. Nah, ini pantai. Selain itu juga untuk penduduk setempat itu mencari mata pencarian. Dari video tadi coba, dataran tinggi itu ciri-cirinya ada di ketinggian berapa meter? 500 meter di atas permukaan laut. Pertanian itu biasanya ada di ini, dataran rendah. Cirinya bagaimana? 200 mdpl. Iya. Nah, selain ada dataran tinggi, dataran rendah, juga ada pantai, tempat perbatasan antara daratan dengan lautan. Ini daratan, ini lautan. Batasnya itu ada pantai, ini daratannya ini di sini. Pantai biasanya dimanfaatkan untuk apa? Objek wisata. Kemudian biasanya yang di pantai itu pekerjaannya sebagai apa? Nelayan. Nelayan tuh pekerjaannya apa, Pak? Dikerjakan oleh nelayan, cari ikan. Tanya jawab itu adalah wawancara ya. Tujuannya melakukan wawancara apa? Mendapatkan informasi. Pinter, ayo, iya. Apa itu wawancara? Kalian bisa perhatikan di layar kalian. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan orang. Nah, orangnya itu yang ditanyai apa? Namanya narasumber ya. Nanti kalian itu melakukan kegiatan wawancara. Cara membuat laporan hasil wawancara. Kalian Bu Eni putarkan video cara membuat laporan hasil wawancara. Kalian perhatikan baik-baik. Dilaksanakan pada misalnya Sabtu 19 November 2016. Jadi apa yang harus ada di laporan hasil wawancara? Itu harus ada tadi, ada apa ini? Latar belakang. Tujuan proyek hari ini kalian adalah membuat laporan hasil wawancara dari kegiatan wawancara yang kalian lakukan dengan narasumber di setiap kelompok kalian. Untuk yang
tugas dari setiap kelompoknya untuk presentasi hasil dari kelompoknya sudah siap ya? Siapa yang Sudah siap, Bu. Baiklah, kita mulai dengan kelompoknya Tias ya. Siapa yang mau mempresentasikannya? Saya, Bu. Ya, coba dibacakan hasil LKPD-nya. Ya, dibacakan ya laporan hasil wawancara dari kelompok kalian. Ya. Bahasa Indonesia. Tujuan mengetahui informasi tentang tanaman padi. Topik pembicaraan tanaman padi. Iya, bagus sekali hasil laporan hasil wawancaranya. Tepuk tangan untuk Tias dan kelompoknya. Kasih tepuk tangan. Terima kasih Tias, bagus sekali ya. Yang mau membacakan siapa, Hafiz? Maaf, Bu, itu untuk yang pantai atau yang mana, Bu? Ini yang untuk identifikasi dulu. Yang bentang alam. Saya, Bu. Ya, silakan Hafiz. Pantai. Ciri-ciri perbatasan langsung dengan laut, sumber daya alam ikan, rumput laut, dan kerang, manfaat untuk objek wisata, mata pencaharian penduduk, nelayan, dan petani tambak. Tepuk tangan untuk Hafiz dan kelompoknya sudah membacakan identifikasi dari bentang alam. Sudah paham untuk pembelajaran hari ini? Udah. Bentang alam itu apa saja? 1. Dataran rendah. Dataran rendah ya sekal. Terus 2. Pantai. Pantai. 3. Dataran tinggi. Pinter, ayo. Semua itu memiliki ciri-ciri ya. Juga pemanfaatan sumber daya alamnya itu juga mempengaruhi mata pencarian dari penduduknya. Di pantai, mata pencariannya sebagai apa tadi? Nelayan. Kalau kita ada di dataran rendah, petani ya, jadi sangat mempengaruhi ya. Tadi membuat pertanyaan sebagai dasar untuk kegiatan wawancara. Setelah kita melakukan wawancara, kita membuat laporan hasil wawancara. Kemudian kita juga belajar menjaga keseimbangan lingkungan agar kita bisa hidup dengan nyaman. Lingkungan juga harus dijaga keseimbangannya. Kemudian belajar tentang bentang alam, mengidentifikasi dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sudah paham untuk pembelajaran hari ini? Ya, kalau sudah paham, nanti anak-anak akan Bu Eni bagikan link Google Form ya untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Kalian bisa langsung diisi di Google Link. Anak-anak, Bu Eni harap kalian itu aktif ya, selalu aktif dalam pembelajaran. Kalau tidak mengerti bisa bertanya dengan teman, bisa bertanya dengan guru. Kemudian juga kalau ada temannya yang kesulitan, nah kita juga harus membantu ya. Nah, untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya tentang sikap bijak kita terhadap dalam memanfaatkan tanaman. Jadi masih ada hubungannya dengan tadi kita menjaga keseimbangan lingkungan ya. Sebelum pembelajaran Bu Eni tutup, Bu Eni akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Anak-anak, apa yang kalian pelajari hari ini? Kita tadi belajar tentang apa? Alam. Iya, tentang bentang alam. Kemudian apa lagi? Upaya menjaga keseimbangan Alam. iya, alam atau lingkungan. Apa yang kalian dari pembelajaran ini? Ada yang kalian belum pahami dari pembelajaran hari ini? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kalian.
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.